Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir 'alaina wa adina wardana ya karim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, yang masih bersabar duduk di rumah Allah sejenak, kita bersama tafsir Al-Munir pada basicnya ya. Pembahasan terakhir dalam tafsir Al-Munir tentang ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tentang kita meminta al-hidayah. Ihdina, kita minta dibimbing Allah. Jadi untuk itu kita perlu menyimak serba sedikit tentang doa-doa Nabi di dalam Quran yang memohon hidayah. Kita ini dalam salat, di luar salat perlu memohon hidayah Allah. Di samping membaca Al-Fatihah ya, di samping membaca Al-Fatihah, kita juga membaca doa seperti doa duduk antara dua sujud, doa kunut, doa-doa lain juga ya, dan doa yang diajar oleh Rasulullah SAW juga. Nah, di sini tajuknya menyingkap fadilat doa Nabi Musa alaihissalam yang kita sudah pilih ayat 22 surah Qasas. Ayat selengkapnya ada di bawah ya. Walamma tawajjaha tilqa madyana qala asa rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Ceritanya pun kita dah sampaikan. Pada pertemuan hari kemarin ya, pertemuan kemarin. Kita lihat di sini doanya asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Ini kalamullah, jumlah hurufnya ada dalam poin 18 tuh ya. Jumlah hurufnya kira-kira 23 huruf. Kita semua tahu bahwa bila kita baca Quran sama ada dengan maksud doa atau maksud biasa tilawah biasa saja, itu kiraannya per huruf ya. Satu huruf itu satu kebajikan dinilai sebagai 10. Jadi kalau 23 huruf berarti 230 ya. Ada jemaah coba dalam seminit dia belureh 20 kali. Asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil, asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil, asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Jadi kalau seminit itu 20 kali berarti seminit 4.600. Subhanallah. Mungkin masa balik rumah nanti boleh baca di jalan ya, sepanjang jalan asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Begitulah maknanya. Semoga Allah Rabbi menuntun diriku menuju jalan yang betul. Kita ini perlu dituntun Allah semasa salat, di luar salat, waktu kita sehat, waktu kita sakit, semasa di awal usia, di usia pertengahan, di penghujung usia, kita perlu dibimbing Allah. Di pagi hari, di petang hari, siang hari, malam hari, dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan, dalam bulan Syawal, kita minta dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita meminta dalam salat ihdina. Ihdina siratal mustaqim. Baik, di antara makna yang tersirat dah disebut sebentar ini ya, hidup yang kita tempuh ini sepatutnya selaras dengan tuntunan Allah. Jam berapa dia tidur, jam berapa dia bangun tidur dia buat apa, lepas itu buat apa lagi. Masa nak pergi ke pejabat, adakah dia berniat dari rumah dengan bisai, perjalanan ke pejabat macam mana, kerjanya di pejabat macam mana,
itu mesti selaras dengan tuntunan Allah. Poin nomor 1 ya. Dalam hati si mukmin sentiasa ada Allah sebagai Rabbi. Dalam hati kita kan ada Allah selalu. Allah sebagai Rabb. Tengok makna Rabb di bawah ada ya. Dan ini sudah selalu kita bincang. Makna Rabb itu bukan hanya Tuhan. Tuhan itu satu daripada makna Rabb. Makna Rabb antara lain juga Al-Malik, pemilik, As-Sayyid, ketua, Al-Murabbi, pentarbiyah, Al-Mudabbir, pentadbir, Al-Muslih, pencipta kemaslahatan, Al-Mutasarrif, yang mengatur, Al-Jabir, yang menutup kekurangan, Al-Ma'bud, Tuhan yang disembah, Al-Mutammim, yang menyempurnakan segalanya, Al-Mun'im, yang pemberi nikmat, itu yang disebut dalam Fatihah An'amta alaihim, itu ya Al-Mun'im. Al-Qayyim, yang menjaga. Al-Qayyim ini sama dengan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di sini disebut Al-Qayyim, ada kalanya Al-Qayyum, sama tuh. Allah yang jaga semuanya. Inilah makna Rabb. Jadi mesti ada dalam hati kita ini. Macam mana nak tertanam makna Rabb itu dalam hati dan menjadi sikap kita, selalulah disebut ya, selalu dibincang. Kebanyakan doa Nabi dalam Quran menggunakan Rabbi. Doa-doa Nabi nanti ada contohnya di bawahnya dalam poin nomor 5 nanti. Ini adalah doa Nabi. Ayat 22 surah Qasas ini doa Nabi. Tentulah Allah yang mengajar nabinya berdoa. Siapa yang mengilhamkan kepada Nabi Musa berdoa seperti ini? Tentulah Allah sendiri. Allah menyuruh kita berdoa kepada Zatnya yang Maha Agung ya. Sila rujuk doa Nabi dalam kitabullah, contohnya surah Al-A'raf ayat 23, itu doa Nabi Adam tu ya. Doa Nabi Adam yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surah Al-A'raf ayat 23 ya. Boleh kita lihat di sana. Al-A'raf ini sesudah surah Al-An'am ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf halaman 153 di atas. Diawali dengan qala. Boleh kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala, kedua mereka berdoa. Qala itu berdoa ya, merayu. Keduanya merayu berdoa. Siapa itu? Adam dan Hawa. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana. Doa nabi-nabi dalam Quran banyak gunakan Rabbana, Rabbana, Rabbi. Rabbana, Rabbi. Rabbana zalamna. Ya Allah kami ini zalim. Orang yang membuat dosa itu zalim. Pendosa itu zalim. Adam dan Hawa satu saja kesilapannya, memakan buah terlarang. Satu saja silapnya, sudah mengaku dirinya zalim, jahatlah kami ini. Bayangkan ya, ada seorang hamba Allah zaman dulu, Ibnu Summah namanya, umurnya sudah 60 tahun. Dipikir-pikirnya, kalau satu hari dia buat satu dosa, dipikir 60 kali 200 berapa ya? 12 kali 3 360. Coba kalikan. Umurnya 60 tahun. Kalau saya buat satu dosa satu hari katanya, berarti dosa saya 60 kali 260. 360 maaf. 20 kali 360. Dipikir-pikirnya jumlahnya sudah sangat tinggi. Macam mana kalau dosa saya 2, 3, 4, 5, 10 satu hari katanya. Dipikir-pikirkannya takut ya kepada Allah. Saking takutnya kata orang ya. Karena takutnya meninggal dia. Ini meninggal orang yang bertaubat kepada Allah. Takut orang yang bertaubat kepada Allah. Kita lebih
layak lagi membaca doa Adam dan Hawa ini ya, Rabbana zalamna anfusana. Tapi kita tidak sorot doa dan Hawa dalam nota ini secara khas karena tajuk kita tajuk hidayah ya. Nah, karena di sini ada yahdini, ayyahdiyani. Demikian juga doa Nabi Yusuf ayat 101 sangat menarik sekali ya, menggunakan Rabbi juga. Ini berkenaan dengan penjagaan Allah dan husnul khatimah. Ini juga menarik ya. Doa Adam ini kita kena baca, doa Nabi Yusuf juga kita kena amalkan. Halaman berapa? 247 ayat 101. Rabbi qad ataitani. Sana Rabbi. Tadi doa Nabi Adam dengan Siti Hawa, Rabbana, karena mereka berdua ya. Dia di sendiri, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard. Inti doanya apa? Anta wali fid dunya wal akhirah. Hajatnya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Inti doanya tawaffani musliman. Ingin mati, ingin dicabut nyawa, ingin mendapat husnul khatimah sebagai muslim yang betul-betul muslim. Muslim di sini bukan muslim dalam minda orang kita ya. Muslim di sini muslim yang hebat, muslim yang excellent, musliman aziman, muslim yang hebat. Kemudian wa alhiqni bis salihin, selepas meninggal dia ingin join dengan ruh orang yang saleh. Jadi ini juga boleh kita aplikasikan. Kita ambil pada Rabbi qad ataitani itu tidak usah dibaca ya. Kalau ingin kita berdoa untuk diri, Rabbi fatiras samawati wal ard. Qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ini khas untuk Nabi Yusuf. Kita ambil Rabbi fatiras samawati wal ard. Ya Allah ya Rabbi, pencipta langit dan bumi, anta waliyyi, engkaulah pelindungku. Orang beriman dia merasa dilindungi Allah. Orang beriman dia mesti merasa dijaga oleh wali. Itu wali ya. Wali juga bahasa Melayu. Tapi wali bahasa Melayu kadang-kadang ada makna kekasih ya. Seperti waliullah. Waliullah itu kekasih Allah. Wali juga makna pelindung seperti kalau ada anak mau kawin, ini siapa walinya? Wali itu penjaga. Allah itu penjaga kita. Macam mana Allah menjaga? Disuruhnya orang tidur awal, bangun awal. Diringankannya langkahnya datang ke rumah Allah. Itu orang dijaga Allah. Kalau orang time sholat masih tidur, itu dijaga juga. Tapi penjagaannya tidak penuh. Penjagaan ini ada, kata ulama, penjagaan ini ada dua kategori. Ada dijaga secara umum, ada dijaga secara khas. Penjagaan umum, semua makhluk dijaga Allah. Semua dikawal, dikontrol Allah. Allah yang mencipta, Allah yang jaga. Bumi dan langit Allah yang menjaga semuanya. Planet semua dijaga Allah. Manusia muslim tak muslim, sembahyang tak sembahyang, semua dijaga Allah. Itu penjagaan umum. Ada lagi penjagaan khas, mengerangkumi rohani, kejiwaan dan kalbu. Allah jaga hatinya. Allah jaga lintasan hatinya, kalau boleh jangan lari. Bila lari sedikit dia istighfar, dia berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi tuning saya lari, tadi elemen saya lari. Ya Rabbi, Qul a'udzu birabbin nas. Rabbi juga ya. Qul a'udzu birabbin nas. Anta wali. Tengok doa Nabi Yusuf ni ya. Engkaulah pelindungku fid dunya wal akhirah. Bila Allah tu melindungi orang di dunia, di akhirat automatically dilindungi. Macam mana Allah melindungi orang tu? Dikerahkannya malaikat menjaga orang tu. Karin yang bisai. Macam mana Allah tidak melindungi orang tu? Dikirimnya karin yang jahat. Karin yang jahat, syaitan iblis. Dua-dua karin ya. Manusia tu ada karin. Kalau karinnya bisai, mudah nak bangun bertahajud, mudah nak melangkah ke masjid. Kalau karinnya tak bisai, tidak perlu azan, tidak perlu masjid, tidak perlu Quran. La haula quwwata illa billah. Tawaffani musliman, cabutlah ruhku, wafatkanlah aku, matikanlah aku sebagai muslim yang betul.
wa alhiqni bis salihin. Saya ingin bergabung, join dengan para salihin. Itu doa Nabi Yusuf sedikit ya. Ini juga perlu kita sorot nanti insyaallah secara khas. Doa Nabi adalah panduan bagi umat sepanjang masa. Doa itu panduan. Karena yang mengajar Nabi itu berdoa adalah Allah. Allah sebagai kekasih menyuruh kita berdoa. Poin nomor 7, bermakna Allah Al-Maula Subhanahu wa taala memberi tawaran perlindungan kepada si hamba yang memerlukan dan mencari perlindungan. Allah menyuruh kita berlindung kepada Allah. Ihdina, mintalah perlindungan Allah. Mintalah bimbingan Allah. Ihdina itu kalam siapa? Kalamullah. Sekarang kita yang meminta, ihdina, bimbinglah, lindungilah aku ya Allah. Allah adalah wali, kita ada sebut tadi ya, dan al-maula juga. Wali penjaga, al-maula pelindung. Tengok surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu. 2 ayat sesudah ayat kursi. Ayat kursi 255, ini 257. Halaman 43 di atas sekali. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali pelindung, maka dekatilah Allah supaya perlindungannya maksimum. Jangan jauhi Allah, nanti Allah tak lindungi. Subhanallah. Kemudian surah Al-Hajj ayat terakhir dalam surah Al-Hajj. Di sana dikatakan maula. Allah tu maula, bahkan ni'mal maula. Halaman 341 di bawah sekali, wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Ayo kita baca wa'tasimu saja, ataupun dari atas sedikit, baris kedua dari bawah, faqimus salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqimus salata wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Tengok 3 perintah di sini ya. Pertama, faqimus salah. Yang kedua, wa atuz zakah. Yang ketiga, wa'tasimu billah. Cantik ayat ini ya. Pertama, anjuran perintah bersalat, menegakkan salat. Yang kedua, perintah berzakat. Yang ketiga, perintah beriktisam. Iktisam itu meminta penjagaan Allah. Wa'tasimu, meminta perlindungan Allah. Jagalah aku ya Allah, lindungilah aku ya Allah. Huwa maulakum, Allah itu maula. Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Itu maka kita sebut Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Al-Maula Subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kita ambil selalu ada Al-Maula. Al-Maula diambil dari sini. Dalam Quran sangat banyak penggunaan Al-Maula. Huwa maulakum, Allah itulah maula kamu semuanya. Fa ni'mal maula, malah sebaik-baik Al-Maula. Wa ni'man nasir, sebaik-baik nasir. Al-Maula pelindung, An-Nasir penolong. Kita perlu dilindungi Allah, kita perlu ditolong oleh Allah. Allah menegaskan, meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu pelindung, Allah itu penjaga. Kenapa kita tidak mendekati? Itu soalnya ya. Baik. Itu halaman berapa tadi? Itu ayat berapa tadi? Poin nomor, bismillahirrahmanirrahim. Nomor 8. Nomor 9, paling kurang poin sampai 10 kita bincang pagi ini ya. Si mukmin sangat fakir. Nah, kita dah sebut, kita ini fakir. Surah Fatir tadi itu ya. Kita ini fakir, artinya segala-galanya perlu kepada Allah. Halaman 436. Nah, ini juga perlu ditanamkan dalam minda kita ayat ini ya. Ayat 15 surah Fatir. Boleh dibaca ya ayuhan nas.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas. Kita dah sebut berulang kali, bila ada dalam Quran ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, oh sayalah itu, oh suamiku lah itu, istriku lah itu, keluargaku lah itu, masyarakatku lah itu, bangsaku lah itu, umat Islam lah itu, semua manusia lah itu. An-nas ini umum ya. Ya ayyuhan nas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas wa antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Allahumma ya ghani ya hamid, Allahumma ya ghani ya hamid, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an fadlika an maksiatika wa fadlika amman siwak. Ini boleh disambung dengan doa Allahumma ya ghani ya hamid ni ya. Bila kita baca ini boleh sambungkan dengan Allahumma ya ghani ya hamid, aghnina bihalalika an haramik. Baik, wahai umat manusia, kamulah yang perlu kepada Allah, kita yang perlu kepada Allah. Maka dipanggilnya kita 5 kali ke rumahnya. Kita sangat memerlukan Allah. Orang dulu 1 kali absen sholat berjamaah mereka menangis. Kenapa kamu menangis? Ditanya oleh sahabatnya, kenapa Tuhan menangis? Karena tak datang sembahyang berjamaah. Allah murka sama aku tidak dipanggilnya ke rumahnya katanya. Berarti ada aku buat silap dengan Allah, itulah aku menangis. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Si mukmin sangat fakir, tidak mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Dia tidak egonya tak ada, akunya tak ada. Yang ada Allah, Rabbi ya Rabbana, asa Rabbi ayahdiyani sawa'as sabil, asa Rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Si mukmin sentiasa bergantung dan bertawakal kepada Allah. Kita bukan hanya mencintai, kita juga meminta. Bukan hanya meminta, kita berserah kepada Allah. Tawakul ataupun tawakal. Di asal perkataannya bahasa Arab tawakul sebenarnya ya. Tapi orang Melayu dah pakai tawakal, apa boleh buatlah. Kalau tawakal itu kata perintah. Tawakal itu artinya berserahlah. Kalau bertawakal itu bahasa Arabnya tawakul. Tapi orang Melayu dah pakai kata perintahnya fil amar. Tawakal itu fil amar, perintah. Seperti pergilah, izhab, duduklah, ijlis. Tawakal, bertawakallah. Itu artinya. Tapi dalam kamus sudah dipakai, apa boleh buatlah ya. Tapi kalau bahasa sebetulnya tawakul, seperti tadarru', seperti tadabbur. Tawakul, tadarru', tadabbur, tazakkur, tabayyun. Tabayyun itu mencari kepastian ya. Baik, itulah sampai poin 10 saja. Kemudian di belakang ada satu cerita pendek. Ini unik ceritanya ya. Cerita waliullah yang selalu disebut namanya Al-Junaid, yang hidup di abad ke-9 dan ke-10 Hijrah. Dia didatangi oleh seorang istri, seorang ibu. Ibunya mengadu kepada Syekh Junaid waliullah, katanya, Syekh, suami saya mau kawin lagi lah, saya risau ini katanya. Suami saya mau kawin lagi, tak cukup saya, risau dia. Kata Syekh Junaid, kalau dia baru seorang istri, kasih laluan sajalah, jangan dihalang. Kata Syekh Junaid. Apa kata si istri ini? Sebenarnya katanya, kalaulah saya boleh bukakan tutup muka saya ini, kalau Syekh nak lihat saya, kalau ada peluang Syekh nak tengok muka saya buka tutup muka saya ini, Syekh kagum melihat kecantikan saya. Orang yang seperti saya cantiknya tidak mungkin memikir nak kawin lagi dengan orang lain. Subhanallah. Syekh katanya, kalaulah saya boleh bukakan tutup muka saya ini, Syekh tengok saya, Syekh kagum melihat Allah memberikan kecantikan kepada saya. Tidak mungkin suami saya itu mencari yang lain lagi. Mendengar kata-kata itu tuh Syekh Junaid pingsan.
Pingsannya kenapa? Setelah beliau sedar, ini komentarnya, mendengar kata-kata si istri tadi, katanya, seakan-akan Allah bercakap dengan saya, katanya, wahai Junaid, kalaulah dibolehkan Allah menyingkap hijab, dibolehkan manusia menatap wajahku di dunia ini, kira-kira begitulah yang terilham pada Syekh Junaid. Kalau Allah katanya dibolehkan menyingkap hijab, kita ada peluang menatap wajah Allah di dunia ini, tidak mungkin orang itu mencari selain Allah lagi. Mesti ke masjid, mesti dengar Al-Quran, mesti tahajud, mesti sholat, mesti zikir. Itu yang terlintas sama si Junaid. Hebat ya, hebat. Jadi kita sebenarnya belum cinta, orang itu cintanya belum penuh karena dia mencari yang lain lagi. Cintanya belum penuh, jalan ke masjid tak nampak. Kalau cintanya sudah penuh, terang jalan ke masjid lancar. Kalau yang cinta kepada Allah sudah penuh, senang memegang Al-Quran, senang berzikir, senang berdoa, senang membaca asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil, asa rabbi ayahdiyani sawa'as sabil. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sin alaina wa adina wa adana ya karim. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Allahumma fas sultana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Allahumma ihfazna min kulli su' wa ihfazna min kulli makruh wa ihfazna min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah ya mujibas sailin wa ihfazna bima hafizta ibadakas salihin. Allahumma hafazna jami'an bima hafizta bi ibadakal muttaqin wa aulia'akal muqarrabin ya mujibas sailin. Waktub lana kullal khair, Allah maktub lana kullal khair biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Warhamna warham amwatana wa amwatal muslimin, warham al mujahidin fi kulli makan, warham al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma warham al mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma warham wa waffiq al mujahidin fi kulli makan wa anzil ala a'daina wa a'da'iddin kama anzalta ala ashabil fil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alhum ka'asfin ma'kul ya mujibas sailin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Warhamna iza ma sirna illa min ahlil kubur. Allahumma arhamna iza ma sirna min ahlil kubur. Warhamna iza ma sirna min ahlil kubur ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum.